Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Di mana pada saat ini, pada hari ini, kedua agama saling merayakan. Agama tentang merayakan hari raya Idul Fitri, dan agama untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Puji nama Tuhan, kedua agama tersebut saling memeluk dan saling ada maknanya bagi pemeluk-pemeluknya setiap agama. Sebagai orang Kristen, orang Nasrani, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan kepada kita semua tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Alkitab memberikan judul adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, saya mengambil satu topik kecil adalah menjadi saksi. Menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, atau kenaikan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini, ya, hari ini kita mengadakan kebaktian tentang kenaikan Yesus ke surga. Selain peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mempunyai dua peringatan lainnya tentang Tuhan Yesus, yaitu tentang Natal dan Paskah. Tetapi untuk kenaikan Tuhan Yesus ini, tidak semua negara merayakan atau memperingati Tuhan Yesus ke surga. Di banyak negara lain, peristiwa ini tidak menjadi hari libur nasional. Tetapi puji Tuhan, kita di Indonesia diberikan kesempatan yang luar biasa. Kalau kita merayakan Natal, itu berbicara kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita sebagai orang percaya. Kalau kita merayakan Paskah, itu juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus 40 hari dengan disaksikan oleh murid-muridnya, 500 orang Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-murid sebelum naik ke surga, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid-muridnya terkejut melihat Tuhan Yesus yang semakin bertambah tinggi. Tetapi naik ke awan-awan, muncul lagi, kemudian ditutup awan lagi, lalu terus muncul dan muncul lagi. Dan akhirnya hilang untuk seterusnya dari pandangan mata mereka. Mereka terus menatap ke langit sampai tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka. Tapi Alkitab berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sampai
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari ayat ini mengingatkan saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, begitu yakin dan percaya jika yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga itu pasti murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya memberitahukan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa waktu sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, jadilah muridnya, jadilah saksinya, ya, jadilah pengikut-pengikut Kristus, supaya saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi saksi atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Ya. Sekarang Tuhan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Dan yang sedang dia lakukan adalah yang pertama, bagi saya dan saudara, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ya. Alkitab berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, banyak hal-hal yang kita hadapi saat-saat ini, kegelisahan, kegoncangan, kebimbangan. Tetapi Tuhan berkata kepada saya dan saudara sekalian, janganlah gelisah hatimu. Jangan dan gelisah, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai kehidupan saya dan saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Hidup di dunia ini, secara singkat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi saksi. Karena dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku sampai ke ujung bumi. Maka kita berpegang kepada perkataan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus agar segera datang untuk menjemput saya dan saudara. Ya. Saya ingat pesan Tuhan. Dia berkata begini, aku datang segera. Dia memberitahukan kepada saya dan saudara semua atau sebagai orang Nasrani, Tuhan Yesus datang segera, yaitu untuk menjemput saya dan saudara. Dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia datang. Firman Tuhan berkata begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, kita harus melihat demikianlah pula halnya kepada kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat tersebut menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sama halnya dengan kedatangan air bah pada zaman Nuh. Pada waktu itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan sebagainya saudaraku yang terkasih. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam baterai, dan mereka tidak menyadarinya. Setelah hujan turun dari air mulai naik ke mereka terkejut, tetapi sudah terlambat. Datangnya air bah tersebut bagi kebanyakan orang sangat mendadak, saudara. Tetapi tidak demikian bagi Nuh dan keluarganya. Demikian juga nantinya pada Tuhan Yesus turun di dunia ini. Hanya murid-muridnya lah yang tahu siapakah murid-murid Tuhan itu. Siapakah murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Kita semua sebagai orang percaya, ya, sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen, berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu akan menjemput saya dan saudara, ya. Tetapi tidak demikian buat saudara saya sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya yang adalah murid-muridnya, atau kita termasuk adalah murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mengapa Tuhan menurunkan air bah pada waktu itu? Ada beberapa
penyebabnya Bapak Ibu terkasih, saudara yang terkasih, yaitu adalah hidupnya rusak. Yang kedua adalah hidup manusia penuh dengan kekerasan. Ya, kalau kita melihat di hari-hari ini, hidup manusia itu rusak dan penuh dengan kekerasan. Belum lama ini, kalau kita melihat virus corona, ya, apakah kita sebagai orang percaya perlu kita takut? Tapi firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berhati-hati, tetap waspada. Tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari orang yang mengambil jalan pintas untuk sampai ke surga dan bertemu dengan Bapa. Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa karena ada aturan-aturan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu tidak bisa dipermudahkan atau dibuat jalan pintas supaya lebih enak untuk bertemu dengan Tuhan. Namun sekarang banyak yang menawarkan hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Artinya hidup manusia terlalu rusak, terutama anak-anak muda. Tetapi kita harus tetap berhati-hati. Ya. Hidup manusia juga penuh dengan kekerasan. Tapi firman Tuhan berkata begini. Ya. Kita harus melihat, harus menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah menjadi pengantar bagi kita atau bagi saya, saudara sekalian. Alkitab berkata, karena itu ialah sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantaran mereka. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, saudara sekalian, dengan sempurna karena Dia menjadi pengantara bagi kita. Artinya menjadi pendoa buat saya dan saudara. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus, engkau baik, engkau sungguh baik dan sangat baik. Ya, itulah perkataan Tuhan Yesus. Perlu kita berhati-hati, sebab kalau berbicara tentang keselamatan, jangan kita terlalu menganggap remeh. Karena keselamatan Tuhan berikan secara gratis, di mana ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Tetapi ada syaratnya, yaitu setia sampai akhir. Dan pada waktu itu menjalani keselamatan ini perlu hati-hati, sebab saya menemukan atau saya melihat tentang keselamatan itu. Yang pertama, kita harus mengingat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalahat daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bayangkan ya, tentang nubuatan atau tentang mukjizat-mukjizat, di mana pada saat ini 2021 ini masih berjalan terus virus corona ini. Tapi kita harus tetap berhati-hati, berjaga. Ya. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Kita harus tetap ikut atau menjadi saksi bagi atau di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, ya, kita harus melihat tentang keselamatan ini. Keselamatan ini begitu luar biasa, atau tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya. Dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, Tuhan atau Roh Kudus kepada kita. Ya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada saya dan saudara sekalian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia.
Kalau kita melihat secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, maka yang tahu tentang dia hanyalah orang-orang sekitarnya. Tetapi dia naik ke surga dan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga seluruh dunia bisa mengetahui tentang dia. Dan kita berkata begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus itu akan menyadarkan orang-orang akan dosa dan siapa yang meresponinya. Dia akan datang kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memulihkan aku. Sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus diserahkan bagi saya dan saudara sekalian, yaitu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yaitu firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar tanpa Roh Kudus. Ya, memberikan peringatan kepada saya dan saudara. Banyak orang yang menafsirkan Alkitab beberapa macam atau beberapa tafsiran. Ya, kalau kita melihat, kita berkata kalau ditampar pipi kiri, berilah pipi kananmu. Tetapi kalau ditampar lagi pipi yang satu, maka pipinya sudah tidak ada lagi. Ya, kita harus melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, memberitahukan hal-hal yang akan datangnya. Apakah saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang untuk menjemput saya dan saudara. Kita harus mengaminkan bahwa Tuhan segera datang untuk menjemput saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku terkasih, kita harus juga selalu tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini, kegoncangan apapun, tetapi kita tetap memuliakan Tuhan. Ya? Libatkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang menerima kuasa adalah kita sebagai percaya, sebagai ahli warisnya, sebagai anak-anaknya. Kita harus menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh dia sampai Samaria dan ke ujung bumi. Ya, pada saat ini, ya, kita sebagai orang percaya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya kita percaya setiap keluh kesahmu, setiap rencanamu, tapi ikutlah bersama dengan Tuhan. Tuhan mengangkat saya dan saudara untuk menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan menyediakan hal-hal yang begitu istimewa, yang begitu indah, ya, di dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Haleluya, saudara akan terkasih, puji nama Tuhan. Saya yakin percaya bahwa kenaikan Tuhan kita di surga pada saat ini, Tuhan yang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan.